Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Ketika saya membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Apakah saya sungguh mengerti makna dan konsekuensi membuat tanda salib itu? Gini loh kata Yesus, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Permenungan saya, saat itulah saya memandang kayu salib. Ya. Kayu yang vertikal, saya pandang di situ. Yesus memerintahkan seperti apa yang tadi dikatakannya. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ketika saya memandang dia. Ya. Dia perintahkan seperti itu supaya saya mengasihi Tuhan. Sehingga saya bisa merasakan bagaimana caranya dia mengasihi saya lewat penderitaan dan pengorbanannya. Dan disitulah saya merasakan betapa dia begitu menderita. Namun apakah Tuhan itu egois? Saya suruh melihat terus penderitaan dia? Enggak. Dia suruh saya turun. Turun. Ketika saya turun, dia perintahkan saya. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya suruh mengasihi sesama saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Kapan saya merasakan saya mengasihi diri saya sendiri? Ketika saya melihat, memandang vertikal itu. Dan ketika saya turun, saya kembangkan sayap ke kanan dan ke kiri. Disitulah garis horizontal yang membentuk salib. Jadi ketika saya membuat salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya sudah menerima kasih Tuhan,
saya bisa memberikan kasih itu kepada siapapun yang saya jumpai. Itulah perintah Tuhan. Ya, mengasihi sesama. Saya dulu wajahnya sering murung, ya. Tetapi setelah mengalami bagaimana membuat tanda salib dan memaknai arti tanda salib, maka saya pun bisa mengasihi sesama. Saya lupa tanggalnya ketika saya ke gereja hari Sabtu sore, itu di dalam gereja ada seorang ibu yang wajahnya itu kayaknya gelap, kayak orang yang lagi berbeban begitu. Saya sangat-sangat merasa kasihan kepada dia. Saya ingin berbicara dengan dia. Tetapi ketika pulang, dia jalannya cepat sekali. Lalu saya uber, ya, saya kejar dia. Dan ternyata dia masuk ke gang di mana saya tinggal. Saya kejar, akhirnya saya dapat dia. Saya bilang, Ci, mampir ke rumah saya, ini rumah saya bilang begitu. Dia nengok masih cemberut dan dia bilang begitu, enggak. Aduh, kasihan, saya kasihan banget. Di situ ada rasa kasihan yang mendalam. Sudah gak bisa ngomong apa-apa. Tapi suatu hari, kira-kira 3 hari atau 5 hari sesudah itu, saya lagi di rumah, lagi nganggur gitu ya. Saya bilang sama gambar Yesus, di rumah ada gambar Yesus gede. Saya bilang, Tuhan, kalau saya dikasih pekerjaan hari ini, saya diutus untuk melayani, saya jalan. Meskipun saya bilang, meskipun saya nggak dibayar. Saya bilang begitu. Tuhan luar biasa. Tuhan senang bercanda. Ya. Nggak sampai 5 menit saya dapat telepon dari Tomang. Bu, Ibu bawa renungan ya? Oh iya. Ya. Di Oasis. Tapi Ibu berangkat sendiri. Nanti pulang diantar. Saya bilang, saya lihat jadwal dulu ya. Bukannya apa, mohon maaf saya bohong nih. Bukannya lihat jadwal, saya lihat dompet saya. Ada nggak ongkos buat ke Oasis gitu loh. Ya, ternyata saya punya uang. Ya udah, singkat cerita saya bilang, oh iya saya bisa. Ya. Akhirnya saya berangkat naik taksi ke Oasis. Sampai di Oasis, loh kok banyak orang BSD. Ya. Tahu begitu saya ngikut, tapi kan nggak tahu siapa yang meninggal. Lalu saya mendekati peti jenazah. Saya lihat peti jenazah. Ternyata yang meninggal adalah ibu yang saya kejar-kejar. Saya bilang, Ibu, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Saya pegang tangannya. Saya bilang, kita berkenalan di sini. Ibu sudah mengalami damai. Saat itu saya meneteskan air mata. Saya sungguh-sungguh melihat ibu yang terbaring itu dengan wajah yang tersenyum. Luar biasa kasih Tuhan. Luar biasa. Ada juga pantunnya. Ya. Kasih Yesus tak bertepi bagi yang gundah dan sepi hati. Kemanapun dia akan pergi. Bahkan sampai di dalam peti. Semoga saya dan saudara-saudara sekalian bisa memberikan kasih yang luar biasa. Bukan hanya untuk orang yang hidup. Tetapi juga kepada manusia-manusia, teman-teman, sahabat-sahabat yang sakit. Ataupun yang sudah meninggal. Kita doakan bersama. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, sungguh kasih-Mu lewat Putramu Yesus Kristus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau begitu baik. Engkau begitu menyayangi kami. Bahkan yang tak mengenal Engkau pun, Kau berikan apa yang mereka butuhkan. Kami ingin selalu memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh luar biasa. Biarlah memakai kami semua yang masih bisa berdiri, yang masih bisa berjalan, yang masih bisa mengulurkan tangan untuk boleh mengasihi sesama kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.